Vokalis adalah bagian penting dalam satu band karena dia ibarat corong yang menyampaikan isi lagu dan ibarat wajah yang menjadi identitas band itu sendiri. Nah, banyak band Indonesia yang terpaksa harus bubar jalan setelah ditinggal vokalis, tapi tidak dengan 5 band ini. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang 5 band Indonesia yang justru makin sukses setelah ditinggal vokalisnya. Yang pertama ada Seventeen, dari Doni ke Ivan. Seventeen awalnya bukan band galau seperti yang kita kenal sekarang. Di awal 2000-an, vokalis pertamanya adalah Doni. Dia mengisi album debut Bintang Terpilih di tahun 2003. Tapi sekitar tahun 2006, Doni memutuskan keluar. Alasannya bukan ribut, bukan karena drama. Lebih ke pilihan hidup dan aktivitas lain di luar band. Nah, disinilah titik balik Seventeen. Masuklah Ivan lewat proses audisi. Karakter vokalnya beda jauh, lebih emosional, lebih ngepop dan cocok banget sama lagu-lagu patah hati. Hasilnya, boom! Lagu-lagu seperti Menemukanmu, Selalu Mengalah, sampai kemarin ngebentuk identitas baru bagi Seventeen sebagai band pop galau nasional. Dan sejak saat itu, nama Ivan nyaris nggak bisa dipisahkan dari Seventeen. Yang kedua, ada band dari Baim ke Doni. Nah, Baim adalah vokalis pertama sekaligus salah satu pendiri Ada Band. Di era ini Ada Band dikenal sebagai band pop rock yang cukup kuat, tapi belum benar-benar meledak. Sekitar awal 2000-an, Baim memilih keluar. Alasannya cukup personal, karena kejenuhan dan ingin fokus ke solo karir. Banyak yang mengira Ada Band bakal tamat, tapi justru masuklah Doni Sibarani dengan karakter vokal yang sangat berbeda dari Baim. Dan sejak itu, Ada Band seolah naik kelas. Lagu-lagu seperti Manusia Bodoh, Masih, Sahabatku Kekasihku, sampai Haruskah Ku Mati jadi soundtrack of my life bagi banyak orang. Di era Doni adalah masa keemasan Ada Band. Karakter vokal Doni yang tenang dan berwibawa masih melekat di telinga kita sampai saat ini. Bahkan ketika Doni sudah tidak bersama Ada Band. Yang ketiga ada BIP, dari Irang ke Ipang. BIP ini adalah band rock yang underrated, tapi ceritanya menarik. Vokalisnya awalnya adalah Irang. Dia ada di album-album awal dan membentuk fondasi BIP. Tapi di tahun 2003 Irang keluar. Alasannya cukup klasik di dunia band, yaitu perbedaan visi dalam bermusik. Kemudian masuklah Ipang. Ya, Ipang yang dulu dikenal dari band Plastik. Masuknya Ipang bikin warna BIP berubah. Lebih modern, lebih fleksibel, dan lebih pas dengan selera pasar saat itu. BIP mungkin gak jadi band super mainstream, tapi mereka tetap eksis, tetap dihormati, dan berhasil bertahan di tengah kerasnya industri musik. Yang keempat ada Kotak, dari Pare ke Tantri. Vokalis pertama adalah Pare. Dia mengisi album debut dan punya karakter vokal yang lembut. Tapi Pare memilih keluar dengan alasan ingin fokus pendidikan dan lebih senang berkarir di balik layar. Masuklah Tantri. Vokal Tantri yang lebih keras, lebih berani, lebih ngerok, cocok banget sama image Kotak yang agresif dan penuh energi. Album Kotak kedua dan Energi mendorong Kotak jadi band rock dengan vokalis perempuan paling ikonik di Indonesia. Tantri bukan cuma sekedar vokalis, tapi juga sosok yang mengobarkan semangat Kotak untuk terus berkarya. Dan yang kelima ada Dewa 19, dari Ari Lasso ke Once. Vokalis awal Dewa 19 adalah Ari Lasso. Nah, sebenarnya bersama Ari, Dewa itu udah besar. Siapa yang nggak tahu lagu Kangen? Tapi di akhir 90-an Ari keluar. Alasannya berat, yaitu masalah kesehatan dan ya personal lah ya, yang berdampak langsung ke performa dan konsistensi band. Nah, sampai akhirnya Ahmad Dhani menemukan Once Mekel. Ini bukan sekedar penggantian vokalis, tapi ini lonjakan level. Bersama Once, Dewa tumbuh menjadi lebih besar, lebih berkarakter, dan lebih mahal. Era Once melahirkan album-album paling laris Dewa 19, yaitu Bintang 5, Cintailah Cinta, dan Atas Nama Cinta. Secara musikal, secara penjualan, dan secara popularitas, Dewa 19 berada di puncaknya saat Once jadi vokalisnya. Dari kelima band ini kita belajar satu hal, bahwa perubahan bukan akhir dari segalanya. Kadang itu justru awal cerita baru. Dengan konsistensi dan jujur dalam berkarya, kesuksesan akan menemukan jalannya. Nah, kalau kalian tahu ada band lain yang justru lebih sukses setelah ganti vokalis, silahkan ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya di F Radio. F Radio.